Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in at-tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati muallif hadzal kitab hadratus Syekh Muhammad Hasyim Al-Asy'ari. غفر الله ذنوبه ونور ضريحه وثقل موازينه ودخله الجنة مثواه وأولاده وتلاميذه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وشيخ شيوخنا ومعلمنا وأساتذتنا آبائنا وأمهاتنا أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وطلاب مدرستنا وجميع من حضر وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شهد لا إله إلا الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر الحاضرين أي الباب السابع الباب السادس في آداب العالم في دروسه. Adab orang alim terhadap pelajaran yang disampaikannya. Wa yudzakiru lan ngilingaken sapa alim al hadirina ing pira-pira wong kang hadir. Ngilingaken ma ing barang jaa kang teka apa ma fi karahiyatil mamarati. Ing pira-pira makruhe para padu. Makruhe larangane tukaran. La siyama luweh-luweh pada zuhuril haqqi. Ing dalem sakwuse ketok jelase barang kang hak. Wa anna maqsudal ijtimai lan satemene tujuane kumpul iku zuhurul haqqi ngetokno barang kang hak. Wa safaul qulubi lan beninge ati wa talabul faidati lan amrih faedah. Wa innahu lan sak temene kelakuan iku layali ku ora patut bi ahli ilmi kelawan kaduwe ahli ilmu apa taati nandangi al munafata taatil munafati apa taatil munafati nandangi jor-joran li anha krana sak temene munafah iku sababul adawati dadi sebab permusuhan wal baghdha'i lan geding-gedingan utawa sengit-sengitan. Bal yajibu balik wajib apa ayakuna yen to ana apa alijtima'u kumpul. Ana iku maksudun. Ana iku maksudan. Tujuan kholison kang tertentu. Utawa ikhlas. Lillahi ta'ala maring Allah ta'ala liyutimma supaya dadi sempurna apa al faidatu faedah fit dunya ing dalam dunya wa sa'adatu lan dadi bejo fil akhirati ing dalam akhirat wa yadhkuru lan becik ngiling-ngiling sapa alim qaulahu ta'ala ing dawuh Allah ta'ala liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Liyuhiqqa supaya benerake al haqqa ing perkara wa yubtila lan batalaken al batila ing perkara kang batil walau kariha lamun sengit sapa al mujrimuna pira-pira wong kang ahli maksiat utawa pira-pira wong kang lacut.
Fa inna dzalika mongko sak temene munafah iku yufimu awe faham anna iradata ibtalil haqqi yen to ngarep-ngarepaken batalaken barang kang hak wa tahqiqal batil lan beneraken barang kang batil iku sifatu ijromin dadi sifate gawe dosa iku sifatu ijromin sifate gawe dosa wong gawe dosa falyahdhar mongko becik wedi sapa alim minhu saking munafah waliubalig lan becik mbangetaken sapa alim fi zajriman ing dalem nyegah wong tak ada kang liwati bates sapa man fi baksihi ing dalem pembahasane man wa dhahara au dhahara utawa katon minhu saking man apa ladadun nglawan wa ausu adabin utawa olone tata krama fi baksihi ing dalem pembahasane man autara kal insofa autaraka utawa ninggal sapa man al insofa ing kesadaran ba'da zuhuril haqqi ing dalem sakwuse ketoke perkara kang hak au aksara siyahi utawa ngekengekaken sapa man asyaha ing jerit-jerit utawa bengok-bengok bi ghairi faedatin kelawan tanpa faedah au asa adabihi utawa ngetokno olone tata kramane man ala ghairi ngatasi liyane man minal hadirina bayane setengah saking pira-pira wong kang hadir awil ghaibina utawa wong kang ora hadir au tarafu utawa kemeluhur sapa man fil majlis ing dalem majelis alaman ing atase wong huwa kang utawi man iku aula luwe utama minhu tinimbang man au nama utawa turu sapa man au tahaddatsa utawa ngobrol sapa man ma'a ghairi khali sertane liyane man au dhahika utawa guyu sapa man au istihzaa utawa guyon sapa man bi akhatin kelawan wong siji minal hadirina setengah saking pira-pira wong kang hadir au khola utawa nyacataken sapa man bi adabi thalibi kelawan tata kramane wong kang golek ilmu fil halaqati ing dalem halaqah utawa majelis zikir waqat taqaddama lan teman-teman wis kasebut apa zikruha penyebutane munafah apa zikruha penyebutane adabut thalib fi adabil muta'allimi dalam kitab adabul muta'allim wa idza suila lan nekane ditakoni sapa alim amma saking barang lam ya'lam kang ora ngerti sapa alim hu ing ma kala mongko jawab sapa alim la a'lamu ora weruh sapa ingsun aula adri utawa ora ngerti sapa ingsun faminal ilmi mongko iku setengah saking ilmu ayakula utawi ngomong sapa alim la a'lamu ora weruh sapa ingsun wan ba'dihim lan setengah saking liyane man la adri ora weruh utawa ora ngerti wan ba'dihim lan setengah saking ucapane sebagian wong la adri utawi ucapan la adri utawi ucapan aku ora ngerti iku nisful ilmi separone ilmu wa ani bin Abbasin lan saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu an idza akhta'a nalikane luput utawa keliru sapa al alimu wong alim la adri mongko becik ngucap aku ora ngerti usibat mongko den kenai blai sapa alim maqatilihi nggon pateni alim qala usdawu sapa Muhammad ibnul Hakam Al-Imam Muhammad ibnul Hakam sa'altu takon sapa ingsun Asy-Syafi'iyya ing Imam Asy-Syafi'i anil mut'ati saking hukume nikah mut'ah
Akana ana ta nikamut iku fiha ing dalem mut'a apa talakun talak au mirasun utawa warisan au nafaqatun utawa nafkah tajibu kang wajib apa nafaqah au syahadatun utawa saksi. Faqala mongko dawuh sapa Asy-Syafi'i wallahi demi Allah manadri ora weruh sapa ingsun wa alamul lan luwe ngertine sail an akula becik yen ana qaulal mas'ul ngene sak temene ucapane wong kang den takoni la adri rupane ucapan la adri iku layan kusu ora bakal ngurangi nyuda apa ucapan min qadri saking derajate wong kang ngucap kama yadunu kaya sebane barang yadunu kang nyono hu ing ma sapa al jahalatu wong bodoh bal yarfa'u balik ngangkat apa ucapan hu ing man li anau krana sak temene ucapan iku dalilun dadi tandha ala azimi ma'rifatihi ing atase agunge pengetahuane man wa quwwati dinihi lan kokohe agamane man wa taqwa rabbihi lan wedine man ing pangerane man wa taharati qalbihi lan sucine atine man wa husnu siyabihi wa husnu sabatihi lan baguse hujahe utawa argumentasine man. Wa qadru lan teman-teman den riwayataken zalika ing mengkono-mengkono kasebut. An jamaatin saking segolongan minas salafi saking pira-pira wong salaf. Wa inama satemene barang iku yak nafu. Emoh min zalika saking mengkono-mengkono qaul sapa man wong dhaufat kang apes apa diyanatuhu agamane man waqalat lan sethithik apa makrifatuhu pengetahuane man li ana ukuran sak temene man iku yo khafu wedi sapa man wedi suku tahu ing jatuhe man an ayunil hadirina saking pandangane pira-pira wong kang hadir. Wahadi mongko wahadi utawi ikilah wahadi utawi ikilah innama ya'nafu min dzalik iku jahalatun kebodohan wariqatu dinin lan tipise agama warubama lan terkadang yastahiru kondang utawa kesuwur apa khata uhuk keluputane man bainan nasing dalem antarane menungso fayaqau mongko tiba sapa man utawa jatuh sapa man fima ing dalem barang farro kang melayu sapa man anhu saking ma waya tasifu lan den sifati sapa man indahu munggone menungso bima kelawan barang ikhtaroza kang ngedoi sapa man hu ing ma waqad adzabalan teman-teman mulang tata krama sapa Allah Taala al ulama ing pira-pira ulama bikisoti Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam kelawan kisah Sayyidina Musa ala nabiyina ngatasi nabi kita alaihi salatu wassalam mal khadiri khali sertane Khidir alaihi salam khina lam yarudda nalikane ora balekno ora nyangkal sapa Musa Nabi Musa al ilma ing ilmu ilahi maring Allah Taala lama suila semangsane den takoni sapa Musa hal ahadun ana ta utawa wong siji fil ardi ing dalem bumi aklamu luwih ngerti minka tinimbang sira. Pada keterangan adab ini menjelaskan tentang bagaimana seorang alim memperlakukan atau beradab atau berakhlak terhadap pelajaran atau ilmu yang diajarkannya. Adabnya diantaranya adalah hendaknya seorang alim ketika di majelis ilmunya itu sesekali harus peka dengan keadaan, mengingatkan orang-orang yang hadir yang baru datang masuk agar tidak mondar-mandir mencari tempat duduk, sehingga tidak sampai mengganggu
aktivitas pembelajaran. Begitu pula terhadap murid-murid. Hendaknya ketika guru melihat hal yang demikian itu diperingatkan agar ketika datang masuk langsung segera duduk ke tempatnya, tidak mondar-mandir, sehingga akan menjadikan situasi atau kondisi majelis kurang begitu mengenakkan hati. Terlebih lagi ketika mereka faham, orang-orang yang hadir itu sudah faham, sudah pernah mendengar kebenaran tentang adabnya orang mencari ilmu, bahwa tujuan dari halakoh atau kumpul di majelis ilmu itu adalah untuk menampakkan syiar Islam, untuk menampakkan kebenaran, untuk melembutkan, menjernihkan hati, terlebih lagi untuk mencari faedah. Karena bagi orang alim tidak patut, tidak diperkenankan bagi orang ahli ilmi, orang alim atau seorang guru bermegah-megahan. Kalau orang Jawa mengistilahkan jor-joran, membangga-banggakan apa yang dimiliki, baik itu dari kemampuan, harta bendanya, kedudukannya, atau apapun itu yang menjadikan prioritas dirinya di pandangan masyarakat. Hendaknya tidak perlu harus menampakkan hal-hal seperti itu. Seorang alim hendaknya bersikap bersahaja, bersikap tawadhu, bersikap sederhana. Karena dengan adanya saling membangga-banggakan apa yang dimilikinya, membanggakan apa yang menjadi kemampuannya, akan memicu rawan terhadap permusuhan antar sesama guru atau masyarakat, atau amarah, sebagaimana yang kita lihat akhir-akhir ini. Maka hendaknya seorang alim ketika mengadakan satu majelis ilmu, ketika mengajar pada satu halaqah, tujuannya tiada lain adalah untuk mencari ridhonya Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena dia pandai, karena dia orang terpandang, sehingga dengan banyaknya pengikut itu menjadikan dia merasa orang paling terpandang, orang yang punya prioritas tersendiri di mata masyarakat. Tidak untuk tujuan yang itu, melainkan baik yang datang sedikit ataupun banyak, tidak menyurutkan niatnya untuk menyampaikan ilmunya Allah, tidak menyurutkan niatnya untuk menegakkan kalimatullah, tidak menyurutkan niatnya untuk ikhlas semata karena Allah Ta'ala. Dan hendaknya pula ketika dalam hal diskusi, misalkan ketika seorang alim atau seorang guru sedang diskusi dengan temannya atau dengan muridnya, maka hendaknya seorang guru atau seorang alim mengetahui batasan-batasan di mana ketika sebuah pendapat apabila sudah melenceng jauh atau melampaui batasan-batasnya, hendaknya seorang alim mencegah, memberi batasan agar tidak melebar. Karena dikhawatirkan apabila pembahasan itu dibiarkan melebar, maka yang diperoleh adalah pembahasan yang tidak berkesudahan, karena memunculkan hal-hal yang baru, sehingga persoalan-persoalan yang hendak dikaji ketika itu terabaikan. Inilah batasan-batasan yang hendaknya diperhatikan. Seperti dalam ranah Bahsul Masail, halaqah atau diskusi, semuanya ada topik pembahasan, ada batasan, sehingga bagaimana rumusan suatu masalah, jawaban dari suatu masalah tidak sampai melebar keluar dari topik yang hendak dikaji. Atau ketika dalam ruang diskusi atau ketika dalam halaqah, hendaknya tidak menampakkan sifat yang buruk, memperlihatkan akhlak-akhlak yang tercela ketika membahas suatu masalah, ketika pendapatnya tidak diterima oleh temannya. Hendaknya biasa saja, tidak perlu harus menampakkan emosi, harus memaksakan kehendak agar yang lain menerima pendapatnya dan mengakuinya. Tidak bisa demikian. Atau meninggalkan, tidak sadar diri. Bisa jadi pendapat yang ia sampaikan waktu itu memang lemah. Kita lihat sekarang itu banyak sekali orang menerima pendapat bukan karena benar dan bobotnya pendapat itu,
legalnya pendapat, tapi karena semata rasa segan, karena hanya karena penghormatan, rasa segan dan takut membantah. Padahal bisa jadi pendapat itu dibantah atau dikritisi bisa. Tapi karena terburu muncul perasaan sungkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dalam ranah ilmu, dalam ranah diskusi, tetap harus mengedepankan etika kesadaran. Kalau memang dirasa dirinya lemah dalam sisi hujah, maka hendaknya dengan legowo menerima hujah dari yang lain, yang menjadi kesepakatan. Kalau memang itu sudah menjadi ijma, diterima. Bukan tidak serta-merta menolak karena pendapatnya sendiri diabaikan. Tidak bisa demikian, karena itu termasuk dari adabnya ilmu. Atau teriak-teriak ketika argumentasinya tidak ditanggapi dengan baik, atau menunjukkan adabnya yang buruk kepada yang lain, atau bermain handphone, atau apapun yang menunjukkan karakter buruknya ketika di majelis ilmu, ketika sedang terjadi diskusi atau halakoh, telepon, ngobrol sama teman yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan, ini termasuk adab-adab yang buruk bagi seorang ahli ilmu. Maka wajib diperingatkan, wajib ditegur, apapun kedudukannya. Atau ngobrol ke sana kemari, tertawa atau bercanda. Hal-hal seperti ini mengurangi muruahnya seorang ahli ilmu. Karena suatu saat perilaku yang sedemikian ini akan menjadi karakter yang melekat dalam pandangan masyarakat, sehingga melunturkan atau memupus kepercayaan masyarakat terhadap dirinya selaku orang ahli ilmu yang bisa diandalkan. Maka hendaknya seorang ahli ilmu mengurangi bercanda, sekedarnya saja, mengurangi, menjaga diri dari tertawa terbahak-bahak, menghindari dari terlalu banyak bergurau atau ngobrol-ngobrol bukan pada tempatnya. Adab-adab seperti inilah yang hendaknya harus dijaga. Wibawanya orang ahli ilmu itu bagaimana? Harus dijaga. Kemudian termasuk di antara adab atau tata krama seorang yang berilmu itu ialah ketika dia ditanya tentang sesuatu hal dan dia menyadari bahwa dirinya tidak tahu, maka hendaknya dia mengatakan la a'lamu atau la adri, saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Karena dengan mengatakan yang demikian itu menunjukkan betapa dalam pengetahuannya tentang ilmu, betapa bagus agamanya, betapa takwanya dia kepada Allah. Apa pasal? Karena kalau orang menjawab sesuatu berdasarkan ketidaktahuan, maka itu akan menjadi blunder, akan menjadi bumerang bagi dirinya kelak di akhirat. Dan orang yang diberi jawaban itu ketika menjalankan apa yang dia sampaikan, maka akan tersesat jalan, sehingga menjadikan fatal, menyesatkan orang. Maka dalam Al-Quran telah diisyaratkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kamu tidak mengetahui. Banyak kisah-kisah para ulama bagaimana mereka menjaga adabnya terhadap sesama. Pada zaman dahulu banyak dari kiai-kiai kita, dari para masyayikh kita, ketika ada orang bertanya tentang suatu bab, bagian dari cabang suatu keilmuan, sekalipun beliau mampu menjawab, tapi karena di sekitar tempat tinggal beliau ada orang yang lebih alim dari beliau, lebih menguasai di bidang pertanyaan yang ditanyakan oleh orang itu, maka beliau enggan menjawabnya, mempersilahkan orang tersebut untuk bertanya kepada Kiai Fulan. Ini termasuk adabnya ahli ilmu, karena bisa saja beliau menjawab sekalipun beliau tahu dari mana sumber hukumnya, dari mana marjanya,
Akan tetapi karena masih memandang bahwa ada yang lebih kompeten dan lebih mumpuni dalam bidang itu, sehingga diarahkanlah si sa'il, orang yang bertanya kepada Kiai Fulan. Inilah termasuk di antara adab-adab orang alim semenjak zaman dahulu. Banyak sekali dicontohkan seperti itu. Belum lagi ketika seorang guru mengakui keilmuan muridnya, mengetahui betapa luasnya jangkauan pemahaman muridnya, sehingga gurunya pun rela berguru kepada muridnya sendiri. Kita lihat bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, penyusun kitab Adabul Alim Al-Muta'alim ini, pernah didatangi gurunya Syekhona Khalil Bangkalan untuk nyantri. Padahal Hadratus Syekh merupakan murid Syekhona Khalil. Sehingga di akhir hayatnya Syekhona Khalil, seringkali Syekhona Khalil di bulan Ramadan atau ngaji pasanan, beliau datang ke Tebu Ireng untuk nyantri kepada muridnya dulu, kepada Kiai Hasyim Asy'ari yang dulu pernah menjadi muridnya. Ini termasuk adab ilmu, karena ilmu itu tidak melihat status seseorang. Ilmu bisa jadi mengunggulkan seorang murid daripada gurunya. Kita lihat bagaimana Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sebelum beliau mempatenkan tentang ilmu arud, beliau kalah debat dengan muridnya Imam Sibawayh. Seorang guru kalah berdebat dengan muridnya Imam Sibawayh dalam hal ilmu nahwu, sehingga Imam Khalil merasa malu melarikan diri. Kemudian beliau mengembangkan satu bidang keilmuan yang beliau menjadi maestronya di bidang itu. Akan halnya Imam Sibawayh, suatu saat beliau mempunyai murid yaitu Imam Akhfas. Terjadi pengulangan perdebatan antara guru dan murid tentang isim ma'rifat. Antara Imam Akhfas dan Imam Sibawayh berdebat. Akhirnya dimenangkan oleh muridnya Imam Sibawayh, Imam Akhfas. Dan Imam Sibawayh mengakui, anta alam. Ini adalah bentuk adabnya seorang ahli ilmu ketika mengakui ilmu yang ada pada diri muridnya ternyata di luar kemampuannya. Dan guru boleh memberi penghormatan kepada muridnya. Karena kebolehan ini adalah sifatnya ta'aduban, mengagungkan ilmu atau menghormati ilmu, bukan menghormati personelnya, bukan menghormati personnya atau profil orangnya, tapi ilmu yang melekat pada orang tersebut yang membuat kita mengakui keunggulan itu, sekalipun itu murid kita sendiri, karena itu termasuk adab dari ilmu. Sehingga dicontohkan suatu saat Al-Imam Asy-Syafi'i ditanya oleh Muhammad bin Hakam tentang nikah mut'ah. Apakah di nikah mut'ah itu ada talak, ada waris mewarisi, ataukah ada nafkah, dan ataukah wajib menghadirkan saksi? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, wallahi ma nadri, demi Allah saya tidak tahu. Apa yang dijawab Asy-Syafi'i dengan menjawab saya tidak tahu, justru tidak semakin mengurangi derajatnya di hadapan si penanya. Justru akan mengangkat derajat Asy-Syafi'i di hadapan si penanyanya. Karena persoalan itu memang tidak ada hukumnya. Karena nikah mut'ah itu dilarang. Maka ketika dilarang, hukumnya pun tidak ada. Sama halnya ketika Imam Malik pernah didatangi seorang tamu, tujuannya hanya menanyakan satu soal, yang mana tamu itu menempuh perjalanan selama 3 bulan lamanya untuk bisa berjumpa kepada Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Asy-Syafi'i. Ketika orang tersebut bertanya, dijawab oleh Imam Malik, la adri, saya tidak tahu. Sehingga marahlah orang tersebut, wahai Imam Malik, jauh-jauh aku dari negeri seberang hanya untuk menemuimu, untuk menanyakan satu persoalan ini, dan engkau jawab tidak tahu. Betapa kecewanya si penanya. Tapi akan halnya bagi Imam Malik, dia tahu bahwa di negeri orang tersebut banyak ulama-ulama besar yang dengan mudah akan menjawab pertanyaan itu. Bisa jadi tujuan Imam Malik tidak menjawab agar orang tersebut tidak sampai merasa bangga karena pertanyaannya pernah dijawab oleh Imam Malik.
sehingga menjadikan perbandingan bagi ulama-ulama di wilayahnya, sehingga terkesan meremehkan keilmuan ulama-ulama di negaranya sendiri. Inilah adab-adab orang ahli ilmu, dia peka. Karena bisa jadi orang itu bertanya, sebenarnya dia bertanya karena sudah tahu jawabannya dengan tujuan mengetes. Atau memang dia bertanya sudah tahu jawabannya, tapi dia ingin jawaban itu diperoleh dari seorang tokoh, sehingga merasa dirinya mempunyai nilai tersendiri kalau pertanyaan dijawab oleh orang terkenal, sehingga itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi dia. Bisa jadi. Nah, orang alim itu menjawab sesuai kebutuhan si sa'il atau kebutuhan si penanya. Jadi seorang alim itu harus paham ketika pertanyaan itu berpotensi mengarah kemana, maka jawabannya jangan keburu-buru memberi jawaban dengan jawaban sebagaimana yang hukum-hukum yang berlaku. Kita harus peka dulu. Sebagaimana ketika Imam Al-Ghazali ditanyai oleh seseorang tetangganya, "Wahai Imam, bagaimana hukumnya orang tidak sholat ke masjid? Tetanggaku si Fulan itu tidak sholat ke masjid. Bagaimana hukumnya?" Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, hukumnya adalah kamu wajib mengajak dia ke masjid. Karena jawaban ini bukan jawaban ranah fikih. Karena si sa'il, orang yang bertanya kepada Al-Ghazali faham tujuan orang itu apa. Bisa jadi nanti jawaban yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dijadikan sebagai justifikasi bagi tetangganya yang diadukan kepada beliau. Nah, itu kan bahaya. Maka dijawablah dengan jawaban yang sekiranya orang itu akan bisa jadi malu dengan pertanyaannya sendiri, karena yang berpotensi untuk mempermalukan orang lain. Banyak kita jumpai orang bertanya tujuannya untuk mempermalukan orang lain. Orang bertanya tujuannya untuk menguji seberapa jauh kemampuan orang yang menjawab. Ada yang orang bertanya karena memang tidak tahu. Ada orang yang bertanya karena memang ingin pertanyaan yang sudah dia ketahui jawabannya itu dijawab oleh orang terkenal agar dia memiliki nilai plus tersendiri. Nah, inilah seorang alim harus peka. Setidaknya dengan melihat gelagat, maka kan terasa orang itu bertanya memang tidak tahu atau sengaja menguji, ataukah memang hal untuk lain. Maka kita bisa tahu dari hal-hal yang demikian itu. Dan terkadang orang itu takut ketika dilontarkan kepadanya suatu pertanyaan, kemudian dijawab, sedangkan dia sendiri tidak menguasai jawabannya, atau dia sendiri tidak menguasai dan tidak memahami betul konteks pertanyaan itu ranahnya akan kemana, sehingga dijawablah dengan mereka-reka, dengan membayangkan, menjawab pertanyaan sambil membayangkan, sambil berpikir. Karena menjaga semata dengan tujuan menjaga agar wibawanya jangan sampai jatuh di hadapan orang banyak. Dengan tidak bisa menjawab itu, dia khawatir harga dirinya jatuh. Khawatir harga dirinya jatuh di hadapan murid-muridnya atau di hadapan masyarakatnya. Sehingga jawabannya ngelantur, jawabannya ngelambiar, keluar dari konteks pertanyaan. Ini banyak kita jumpai sekarang. Hanya demi mempertahankan harga diri, kehormatan diri. Justru yang terjadi sebaliknya adalah harga dirinya menjadi jatuh karena dia melakukan suatu kesalahan yang fatal, memberi jawaban atas dasar ketidaktahuan. Maka bahayanya begitu, memberi jawaban atau solusi tentang hukum atas dasar ketidaktahuan itu sangat berbahaya. Justru inilah suatu kebodohan yang tidak disadari dan betapa lemahnya imannya. Dan terkadang orang-orang itu, masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat, bisa menilai ketika di kalangan orang yang mendengarkan itu ada yang faham, ternyata orang ini ngawur jawabnya. Suatu saat akan menjadi identitas yang melekat bahwa orang tersebut kalau memberikan jawaban ngawur, tidak ada hujahnya, tidak ada rujukan atau referensinya, berdasarkan cocokologi atau gotak-gatuk matuk. Banyak sekarang kita jumpa seperti itu. Nah, ini harus dijaga.
Jangan takut harga diri akan jatuh ketika kita mengatakan saya tidak tahu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bahwa ilmu itu berpuncak pada tiga. Satu, kitabullah. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga adalah la adri, saya tidak tahu. Puncak dari ilmu adalah itu. Maka hendaknya bagi orang alim, bagi orang ahli ilmu, pengajar, seorang ustadz, seorang dai, hendaknya belajar bagaimana memperlakukan ilmunya, memperlakukan pelajarannya, adab-adabnya, memberikan jawaban. Kita telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui kisah bagaimana ketika Nabi Musa, seorang rasul, diutus oleh Allah untuk menemui, dalam artian berguru kepada Nabi Khidir yang statusnya ada di bawah Nabi Musa. Hal itu karena dikarenakan ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Bani Israel, siapakah wahai Musa, orang yang paling pandai di muka bumi ini? Maka dengan pedenya Nabi Musa menjawab, ana a'lamu man fil ardh, aku orang yang paling pandai di bumi ini. Maka seketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada hambaku yang lebih faham dan lebih mengerti daripada kamu. Carilah dia Musa. Maka ketika Musa menyadari kekeliruannya, berjalanlah dia bersama muridnya yang kelak menjadi seorang nabi, yakni Nabi Yusha bin Nun. Dalam perjalanan itu beliau membawa ikan khut. Khut itu ikan paus. Sehingga sampailah ketika di tempatnya Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir hanya mengajari Nabi Musa 3 pengetahuan yang tidak diketahui Musa sebelum. Karena sudah menjadi kesepakatan jumhur para mufasir bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Musa adalah pengetahuan-pengetahuan bersifat syariat. Sedangkan pengetahuan yang dikuasai oleh Nabi Khidir alaihissalam adalah pengetahuan-pengetahuan bersifat batin atau hakikat. Sebagaimana dalam satu contoh ketika Musa dihadapkan pada peristiwa Al-Khidir membunuh seorang pemuda. Anak itu tiba-tiba dipanggil, ketika bermain dengan teman-temannya dipanggil. Setelah menghadap kepada Khidir tanpa sepatah kata dua patah langsung dicekik oleh Khidir. Atau dalam riwayatnya Sa'id bin Jubair itu kepalanya dipukul dengan batu hingga otaknya keluar. Melihat itu marahlah Nabi Musa, sehingga diabadikan ucapan Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Mengapa kamu membunuh jiwa yang suci, yang dia tidak melakukan satu kesalahan pun, sehingga kamu membunuhnya tanpa alasan? Mendengar itu marahlah Nabi Khidir, sehingga dikatakan kepada Nabi Musa, ya Musa unzur ilayya, lihatlah kemari Musa, ta'al. Maka dirobeklah pundak pemuda yang dibunuh oleh Khidir itu. Pundaknya dirobek sehingga terkelupas dagingnya, sehingga terlihatlah tulang pundaknya. Di bagian tulang pundaknya tertulis kafirun la yu'minu billahi abadan, bahwa anak itu ditakdir kafir oleh Allah dan tidak beriman selamanya. Maka dengan adanya hikmah dibunuhnya pemuda itu oleh Al-Khidir, dengan tujuan agar anak itu ketika nanti balik tidak sampai kafir, sedangkan takdirnya tidak beriman selamanya. Maka disinilah ilmu laduninya atau ilmu yang bersifat batiniyah yang tidak diketahui oleh Musa. Sehingga berkali-kali Nabi Khidir memberi peringatan kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a maya sabra, kamu sekali-kali tidak akan bisa bersabar bersamaku wahai Musa. Artinya ilmu yang diajarkan oleh Al-Khidir kepada Nabi Musa adalah ilmu yang langsung berdasarkan bimbingan wahyu. Maka disinilah pentingnya bahwa sesuatu yang hak itu tidak melihat pada profil atau sosoknya. Bisa jadi murid lebih utama dalam penguasaan ilmunya daripada guru.
sehingga guru pun taslim kepada muridnya. Tapi bagi murid yang diakui oleh gurunya tidak serta-merta menjadi bangga atau ujub atau sombong, tetap mengedepankan akhlak yang baik, menghormati, mentakzimi gurunya sebagaimana dia tidak merasa memiliki apa-apa. Demikianlah adab seorang ahli ilmu terhadap ilmunya. Cara seorang ahli ilmu memperlakukan ilmunya. Cara seorang ahli ilmu bagaimana memperlakukan adab-adab, mengedepankan etika di dalam mengajar, etika memperlakukan pelajarannya sebelum dinikmati oleh murid-muridnya. Hendaknya dia memperlakukan pada dirinya terlebih dahulu, agar Allah memberinya kemudahan, memberikan kemanfaatan bagi murid-muridnya, bagi masyarakatnya, terlebih orang yang mengambil faedah kepadanya. Wa yatawaddatu li gharibi khadrati indah wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.